jadi di sini ada sebuah perusahaan yang bernama Asifala Sejahtera. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar, yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Nah, untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim quality control itu melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil langsung dari lini produksi. Nah, 15 sampel ini eee, udah aku buatin dalam bentuk tabel biar nanti mempermudah proses perhitungan. Nah, 15 sampel ini akan kita analisis menggunakan metode statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang telah ditetapkan. Selain itu, dari ke-15 sampel ini, kita juga akan cari nilai minimum, nilai maksimum, mean, median, modus, kuartil 1 sampai kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan juga kurtosis. Serta kita juga akan menyajikan data atau sampel ini dengan histogram, box plot, dan juga bar chart menggunakan 3 software, yaitu RStudio, Minitab, dan Excel. Selanjutnya kita akan coba uji data atau sampel ini menggunakan RStudio. Oke, di sini selanjutnya aku menggunakan software RStudio untuk mencari nilai-nilai seperti nilai minimum, nilai maksimum, mean, median, modus, dan juga yang lain-lain. Dan di sini juga aku akan membuat histogram, box plot, sama bar chart. Sebelumnya ini aku udah masukin program atau sintaks yang nantinya bakal aku running. Tapi sebelum itu, sebelum kalian masukin programnya itu, pastikan kalian naruh project-nya itu di tempat file yang sama lokasinya dengan Excel yang nantinya bakal kalian running dalam RStudio atau Excel yang terdapat data-data yang nantinya bakal kalian cari. Ini aku udah naruh project RStudio-nya itu lokasinya sama dengan file Excel. Selanjutnya, aku coba langsung install aja ya, install package. Terus habis itu kita running. Ada bacaan sukses. Kita tunggu sampai sukses. Nah, ini udah sukses. Selanjutnya kita akan mengaktifkan package. Atau kita akan running syntax yang library ini. Terus habis itu kita masuk ke program yang dimana RStudio ini akan membaca data pada Excel. Nah, ini udah ada sintaksnya. Data 1 read XLSS atau nama modulnya itu modul 1 underscore statis 1. Nah, pastiin kayak yang tadi aku bilang, si file Excel-nya ini itu satu lokasi dengan si project RStudio. Ini kita centang di sini. Nah, bentuk file Excel-nya itu seperti ini ya. Bentuk file Excel yang nantinya bakal kita masukin ke RStudio ini bentuknya seperti ini. Terus habis itu setelah kita centang, kita running si programnya. Nah, ini data atau sampelnya ini udah muncul di dalam RStudio. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimum, nilai maksimum, mean, median, dan juga kuartil dari data ini. Ini di sini sintaksnya udah tertera kalau misalnya untuk mencari nilai minimum itu dibutuhkan data 1 dengan data 1 itu sama dengan berat dalam gram. Yang artinya ini. Nilai maksimum juga sama, mean, median, kuartil juga sama. Selanjutnya kita running programnya atau kodenya. Nah, nanti akan muncul hasil nilai-nilainya. Yang pertama, di sini ada nilai minimum. Nilai minimumnya itu sama dengan 380 karena kalau dilihat dari data, nilai terkecil dari sampel yang sudah diambil sebanyak 15 sampel ini adalah di 380. Selanjutnya ada nilai maksimum atau nilai terbesar ini ada di 410 dan di sini juga ada mean yaitu 393,3 yang dimana mean ini adalah rata-rata dari sampel. Selanjutnya ada median. Median ini atau nilai tengah yaitu 395 dan di sini juga ada kuartil. Untuk 25% itu sebesar 385, untuk 50% sebesar 395, dan untuk 75% itu sebesar 400. Selanjutnya kita akan mencari variannya. Sintaksnya juga sama,
var dalam kurung data satu, yang dimana data satu ini adalah berat dalam gram. Kita running, nah nanti variannya akan muncul sebesar atau sekitar 66,66667. Selanjutnya kita akan mencari range. Nah, range-nya ini uh, sebesar 380 sampai 410, karena 380 adalah tadi nilai minimum dan 410 adalah nilai maksimumnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai modus, yang dimana nilai modus ini ada perintah untuk mengurutkan angka dulu. Jadi kita coba running dulu ya. Nah, hasil runningnya seperti ini. Modus ini perintahnya itu yang pertama disuruh mengurutkan angka dulu. Di sini ada angka 380, 385, 390, 395, sampai 410. Karena modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul, di sini modusnya sampai dengan 395, karena 395 di sini adalah angka yang paling sering banyak muncul. Selanjutnya kita akan mencari Skeonas dan juga Kurtosis. Sebelum itu kita harus install package-nya dulu. Nah, kalau udah sukses, kita tinggal running si syntax atau si kode Skeonas-nya. Ini udah ada successfully unpackaged. Terus selanjutnya kita running si Skeonas. Nah, di sini Skeonas-nya itu lebih dari 0 ya. Atau 0,3197 dan juga 0,395. Selanjutnya kita bakal cari kurtosisnya dengan type-nya juga sama dengan 2. Nah, di sini untuk kurtosisnya sendiri itu minus ya, minus 0,808 dan minus 0,156. Dan setelah ditemukan nilai-nilai seperti tadi, selanjutnya kita akan membuat sampel data atau data tersebut dalam bentuk histogram. Di sini sintaksnya is buka kurung data satu berat dalam gram dan juga mainnya itu histogram, atau di sini itu judul yang nantinya bakal tertera di atas histogramnya. Dan di sini untuk X-nya sendiri itu kita pakai berat, dan untuk Y-nya itu kita pakai frekuensi. Dengan color-nya di sini aku pakai warna sky blue dan juga bordernya di 000080. Saya coba running. Dan nanti akan muncul histogramnya seperti ini. Di sini frekuensinya aku pakai 0 sampai 4 karena modusnya itu 4, jadi dia munculnya 4 sampai 4, dan ada di bagian bawah atau bagian X ini itu berat dalam gram. Di sini 350, 395, 390, 395 sampai 410. Kita akan coba cari kuartilnya. Karena perintahnya itu kuartil 1, 2, dan 3, jadi di sini kita tulis 1, 2, dan 3. Setelah kita running si nilai kuartil, kita akan membuat box plot. Terus kita coba running. Dengan C-nya ini kita pakai batasan kuartil 1 sampai kuartil 3. Setelah kita running sampai sini, kita bakal running sama bawah juga. Nah, di sini untuk Y-nya itu kita pakai berat. Box fill-nya kita pakai warna sky blue, sedangkan bordernya kita pakai warna black. Kita coba running programnya. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, di garis bawah ini itu sama dengan 385, atau ini tuh batas bawah dari si box plot. Sedangkan ini itu batas tengah dari box plot, yaitu sebesar 395. Untuk batas atasnya itu sebesar 400. Selanjutnya kita akan coba buat bar plot. Dengan Y-nya itu kita pakai berat dalam gram, dan X-nya kita pakai sampel. Dengan batas Y itu kita pakai dari 0 sampai 420 lagi. Karena biar nggak terlalu mentok. Colornya kita pakai yang rainbow. Kita coba running programnya. Nah, nanti munculnya akan kayak gini. Seperti programnya, dimana di sini Y kita pakai berat dan X-nya kita pakai sampel. Ini ada sampel 1 sampai 15, dan ini ada apa ya, berat atau frekuensi dari setiap sampelnya.
karena perbedaannya cukup tipis dari setiap sampel, maka perbandingan yang diperoleh pun cukup tipis. Bar plot ini membuktikan kalau misalnya data tersebut masih dalam batas yang wajar. Karena tidak ada satu bar plot yang menunjukkan kalau misalnya hasilnya menurun atau terlalu menaik. Semua sampel itu masih dalam batas yang wajar. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan software Minitab. Software yang kedua, di sini aku menggunakan Minitab. Di sini aku udah simpen sampel atau datanya dari Excel, aku copy dari Excel, terus aku pindahin ke Minitab. Nantinya data-data ini akan aku uji menggunakan Minitab. Yang pertama, kita ke menu Stat dulu, habis itu ke Basic Statistik, terus ke Display Descriptive Statistik. Karena kita akan cari menggunakan metode statistik deskriptif. Terus untuk variabelnya sendiri kita pilih si berat dalam gramnya. Pertama kita klik variabelnya dulu, habis itu kita klik 2 kali si berat dalam gramnya, karena nantinya data yang berat ini akan kita cari nilai-nilai minimum, nilai maksimum, dan yang lainnya. Terus habis itu kita ke menu, kita klik statistik, terus di sini kita akan centang apa aja nantinya yang bakal kita cari. Yang pertama itu ada variance, range, cumulative n, mode atau modus, skewness, dan juga kurtosis. Nah, ini adalah nantinya yang akan muncul setelah kita cari. Oke. Terus langsung aja kita ketik oke. Ini yang pertama itu ada mean. Mean ini atau nilai tengah sampai dengan 393,33. Ada standar deviasinya 8,16. Ada variansi 66,67, minimumnya 380, dengan kuartil satunya itu 385, mediannya ada di 395, dan kuartil 3-nya ada di 400. Median ini juga bisa sama dengan kuartil 2 ya guys. Terus habis itu ada nilai maksimumnya ada di 410, dengan range-nya ada di 30, modenya ada di 395. Ini ada skewness sama kurtosis. Skewness-nya itu hasilnya sama seperti yang kita sudah dapetin di RStudio, yaitu plus 0,40. Ini dibuatkan jadi 0,40, sedangkan kurtosisnya itu ada di minus 0,16. Selanjutnya kita bakal cari dalam bentuk histogram. Pertama kita pencet menu graph, terus habis itu kita pencet yang histogram. Menunya itu kita pakai yang simple, terus habis itu ketik OK. Nah, variabel yang dipilihnya itu kita sama pakai variabel yang berat dalam gram. Terus kita ketik OK. Nah, untuk histogramnya ini akan kita peroleh seperti ini. Dan dimana data 1 atau 380 ini mempunyai frekuensi 1, sedangkan data untuk 385 ini mempunyai frekuensi sebesar 3, data untuk 390 ini mempunyai frekuensi sebesar 3 juga, dan data 395 ini merupakan data yang paling banyak frekuensinya, yaitu 4. Untuk data 400 ini frekuensinya 2, untuk data 405 sama 410 ini frekuensinya adalah 1. Selanjutnya kita akan membuat box plot. Yang pertama kita ke graph dulu, terus habis itu ke box plot. Nah, untuk one y-nya kita pakai yang simple, ketik OK aja. Nah, variabelnya juga sama, kita menggunakan yang berat. Nah, nanti akan diperoleh box plotnya seperti ini, dengan batas bawah ada di 385 dan batas atas ada di 400, dan untuk batas tengah atau kuartil 2 itu ada di 395. Selanjutnya kita akan membuat bar chart. Yang pertama kita ke menu graph juga, terus habis itu kita pilih bar chart. Nah, bar representnya kita pakai yang value from a table. Terus one column of value-nya itu kita pakai simple. Kita ketik OK. Nah, untuk graph variabelnya kita pakai yang berat dalam gram. Sedangkan untuk categorical variable kita pakai yang sampel. Kita ketik OK. Nah, nanti akan muncul yang dimana garisnya ini adalah berat dalam gramnya, sedangkan garis X ini adalah sampel yang digunakan, itu sebanyak 15. Jadi kita akan mendapatkan bar chart seperti ini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan software yang terakhir, yaitu Microsoft Excel.
Oke, ini adalah software yang terakhir yaitu Microsoft Excel untuk mencari nilai-nilai median, modus, dan nilai maksimum minimum juga. Yang pertama di sini aku udah menyediakan datanya dari 15 sampel ini, terus abis itu kita ke menu data. Terus di sini ada analyze, kita pilih yang data analysis. Nah, analisis tools-nya di sini kita pakai yang descriptive statistic. Nah, di sini ada input range. Untuk input range-nya ini kita pakai keseluruhan berat dari sampel. Yang pertama kita begini, terus kita blok semuanya. Terus habis itu kita tutup lagi. Terus untuk group by-nya itu kita pakai column. Untuk output option-nya kita pakai yang output range. Dan di sini aku mau taruh ininya di sini ya, hasil akhirnya di sini di E1. Terus habis itu kita centang yang summary statistik. Kita ketik oke. Nah, nanti akan muncul di sini yang pertama itu ada mean atau rata-ratanya itu sebesar 393,3. Standar errornya itu ada di 2,10. Median atau nilai tengahnya itu dia ada di 395 dan juga modusnya ada di 395. Standar deviasinya itu ada di 8,16 dan variansinya itu dia ada di 66,67 kalau dibuatkan. Untuk kurtosisnya sendiri itu minus yaitu 0,15. Untuk skewness-nya itu ada di 0,395. Untuk range-nya itu ada di 30, sedangkan nilai minimumnya itu ada di 380, nilai maksimumnya ada di 410, dengan count atau sampelnya itu kita pakai di 15 sampel. Nah, hasil akhir yang sudah aku hitung menggunakan Excel, Minitab, dan juga RStudio itu hasilnya semuanya sama. Mungkin itu aja video tutorial dari aku. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.